telah kita nanti-nantikan hari ini boleh kita laksanakan bersama. Telah kita lewati bersama check-in peserta dan juga pengambilan nomor undian oleh masing-masing KBG. Selanjutnya kita memohon berkat dan juga rahmat Tuhan agar seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita dahului acara kita pada hari ini dengan sambutan yang dibawakan oleh Ketua Panitia atau yang mewakili. Pada yang membawakan disilakan. Selamat malam untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Staf Paroki bersama tim pastor, ketiga tim Yuri, yang kami banggakan Bapak Mama peserta lomba, dan juga kami sanjung Bapak Mama umat yang secara fisik ada di sini untuk mendukung suksesnya kegiatan kita pada malam ini. Yang pertama sekali dari panitia menyampaikan terima kasih banyak karena menjadi seperti malam ini adalah sebuah kerja dari apa yang kita sepakat. Jadi kalau kita tidak sepakat, maka kita tidak mungkin duduk bersama pada malam ini di sini. Yang berikut ini bukan pertama kali lomba di stasi atau tingkat paroki. Untuk stasi Wuladoni sudah biasa melaksanakan lomba dan banyak sekali pengalaman yang kita ambil, yang kita dapati, yang kita alami dan yang kita jalankan. Tetapi puji Tuhan, kita tetap melaksanakan walaupun yang kemarin kita buat ada yang berantuk, ada yang tersaduk, tetap kita bisa buat. Berarti semangat itu masih ada. Karena semangat masih ada, maka keberanian kita untuk memulai sesuatu yang pernah kita buat dan mengalami kegagalan akan menjadikan kita lebih dewasa. Untuk menjadi dewasa dalam kehidupan sebagai umat atau sebagai pemimpin di dalam sebuah kelompok, maka perbedaan-perbedaan yang muncul harus bisa kita pahami, harus bisa kita sadari, dan harus bisa kita terima. Jadi tidak bisa sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep saya ditentang habis-habisan, terus kita membatalkan suatu keputusan bersama. Nah, itu kurang etis, tidak etis. Kenapa? Karena ada waktunya nanti kita, kalau bahasa gereja kita refleksi, atau bahasa umumnya kita evaluasi. Jadi sesuatu yang kita sudah siapkan kita jalani, pengalaman kebersamaan, keadaan yang kita alami nanti kita bicarakan setelah ini untuk ketika memulai sesuatu lagi dalam bentuk seperti ini atau bentuk-bentuk lain. Dengan demikian Bapak, kita tidak lagi mencari yang lebih baik atau lebih jago atau lebih pakar dalam hal apa saja. Kebetulan malam ini baca, jadi kita tidak mencari orang yang jago baca atau lebih pintar baca atau lebih tahu baca, tetapi bagaimana semangat dan apa yang disampaikan dalam bacaan itu bisa kita pakai untuk mempedomani hidup kita. Jadi tidak sekedar dia baca dan tidak sekedar kita datang duduk dengar dan nonton, atau nonton dan lihat, duduk dan lihat, tetap bisa mempengaruhi sedikit demi sedikit. Dan puji Tuhan, pengamatan kami hal itu bisa berpengaruh karena semangat untuk melakukan secara bersama suatu kegiatan masih tetap ada, dan pengalaman-pengalaman kita menunjukkan bahwa pengalaman kebersamaan itu bisa mengalahkan segalanya. Maka dari itu Bapak-Bapak sekalian, untuk malam ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta. Untuk kategori yang tidak bisa mengikuti, Bapak-Bapak sekalian, ada
di antara kita mungkin tidak ada yang bisa mengikuti tentu dari KBG. Itu juga akan menjadi catatan bagi kita bagaimana kita bisa memulai lagi dengan melihat peluang-peluang yang ada. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa kita rubah pada kesempatan mendatang, maka panitia menginginkan kita mencatat baik-baik perjalanan kita malam ini dan besok malam, sehingga kelak nanti kita bisa buat yang lebih baik. Dan yang terakhir buat Mama, kalau sebelum-sebelumnya tim juri kita ambil dari luar, dan itu memang maunya dan sepakatnya seperti itu. Sekarang kita punya orangnya ada, dan memang kalau di secara keilmuan juga mumpuni, maka kita menggunakan yang ada di Keroki ini. Kalau kita beberapa waktu yang lalu pakai dari luar Keroki supaya bilang jaga netral, tetapi panitia yakin dan saya yakin juga peserta juga yakin bahwa ketiga tim juri ini tidak akan memihak siapapun, tetapi beliau bertiga akan menilai sesuai dengan apa yang mereka punya. Jadi apa yang mereka punya, mereka menilai apa yang kita buat malam ini. Harapan kami, kalah menang, maju terus. Jadi jangan takut kalah, tahun depan buat lagi, tidak mau tampil. Bukan kalah menangnya, tetapi ketika kamu mau tampil, maka banyak orang yang mau datang nonton. Itu yang nilainya yang mau kita ambil. Ketika banyak orang datang nonton, maka kebersamaan pun tetap jaga. Sekali lagi kami sampaikan, mari kita menjaga situasi kita. Hal-hal yang teknis kita bisik-bisik saja supaya tidak mengganggu konsentrasi peserta, tidak mengganggu konsentrasi para juri dalam melakukan tugasnya. Kita bisik-bisik saja, nanti setelah selesai baru kita ngomong-ngomong yang lebih besar. Itu saja catatan kami. Sekali lagi hormat kami kepada tim juri. Saya yakin bahwa tidak akan memihak siapapun, tapi kalau ada yang mau dipihakin berbuat yang baik, pasti tim juri akan memihak kami. Jadi kalau buat yang terbaik, pasti tim juri akan terpengaruh oleh apa yang kamu tampilkan malam ini. Sekali lagi terima kasih, dan akhir kata kami mohon dengan hormat Pastor Rocky boleh menyampaikan sambutannya dan membuka kegiatan kita ini dengan resmi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kepada Bapak membelakangi lampu ini. Yang berikut saya pakai topi karena saya botak. Saya takut kalau saya buka saya silau kalian semua. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Ini ketua Dewan Stasi dan aparat, teman-teman yang saya kasih dan saya hormati, panitia lomba bulan kitab suci yang juga saya hormati, tim juri yang juga saya kasih dan saya hormati. Memang lomba itu tanpa orang mencari bahan, dan sekitar lomba itu ada beberapa hal harus dipenuhi, sistematikanya, aturan mainnya dan seterusnya. Tapi itu pada akhirnya harus ada pada tangan panitia. Panitia akan memutuskan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam meja penilaian atau tim juri. Karena lomba besar tim juri. Namun bagi saya, sesungguhnya kalau kita hanya berpatok pada kata perlombaan, kita lupa lebih jauh dari situ, maka kita akan bergerak pada casingnya saja. Kita berjuang untuk mendapat juara, sementara pembatinan dan nilai yang harus kita miliki sangat rendah. Karena itu beberapa hal yang saya harapkan sebelum saya buka secara resmi. Pertama, ini kita saja perlombaan di tingkat link stasi dan melibatkan anggota dalam KBG, dan sesuatu yang sangat positif bahwa bulan 9 itu bulan istimewa yang ditabiskan oleh gereja menjadi bulan kitab suci. Maksudnya supaya kita orang Katolik tekun
untuk baca, dan renungan kitab suci. Dan salah satu momen yang disiapkan untuk memacu kita adalah perlombaan ini. Jadi perlombaan ini sebenarnya nilai dasarnya adalah memberikan rangsangan kepada umat Katolik di wilayah stasinya untuk bisa baca dan renungkan kitab suci. Kalau ini dipahami, maka perlombaannya tetap perlombaan, tetapi yang dikejar bukan soal kejuaraan. Karena itu pasti banyak kelemahan di dalam lingkaran kegiatan ini. Dan biasanya kalau lomba pada akhirnya itu ada semeraut protes omong kiri kanan ini. Oh, tim juri ini wilayah ini. Tidak. Berdasarkan kriteria yang diberikan oleh panitia kepada tim juri, dia akan mengisi-isi sesuai dengan apa yang perlu dinilai. Jadi saya juga tahu kira-kira nilai-nilai apa yang harus diperhatikan, kriterianya. Saya tidak tahu, jadi mungkin di meja tim juri sudah tahu itu, tapi mestinya disampaikan seorang mengetahui inilah, jika dengan demikian meminimalisir, mengurangi gejolak sesudah perlombaan. Baik, saya selaku Pastor Proki, saya merasa berbangga dan senang untuk kita di wilayah pusat Proki ini untuk menjadikan 9 bulan kitab suci dengan memakai momen kesempatan ini untuk bisa berlomba dengan beberapa mata lomba. Saya dengar ada baca kitab suci, ada masuk murid, 2 mata lomba ya, belum mengambil. Itu selaku Pastor Proki saya mengingatkan supaya perlombaan berjalan baik adanya dan juga akhir juga baik adanya. Yang kamu berkelahi di pasar karena kamu dicurangi menurut kamu, tapi sesungguhnya kejuaraan dalam kata lomba tadi itu ada di meja tim penilai, tim juri. Jadi harapan kalau ada sesuatu yang tidak beres, kamu datang mulai demo di pastoran karena Romo Ivan dan Pak Kodi miring menilai atau menjadikan ada anak emas dan seterusnya. Saya sangka semua kita bisa paham, sehingga diharapkan bagi bulan kitab suci, di dalam kegiatan kitab suci ini, maka diharapkan berjalan suci adanya. Semua dalam keteraturan meskipun banyak kekurangan. Sebagaimana panitia katakan tadi, bahwa memang banyak kekurangan, nanti sesudahnya ada dia punya tempatnya untuk kita bicarakan. Hari-hari ini, di malam dan besok malam itu kita konsentrasi pada lembaga. Selaku Pastor Proki, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Santo Yohanes Paulus II, pelindung Proki kita, dan juga Santo Yosef pekerja pelindung stasi kita, juga bersama leluhur nenek moyang kita, secara resmi saya membuka secara resmi kegiatan perlombaan kitab suci tahun ini dalam rangka merayakan, mendalami, dan juga menjadikan bulan kitab suci bulan di mana kita bergaul dengan kitab suci. Saya buka dengan resmi. Suci Stasi Santo Yosef Pekerja Wulandoni. Yang pertama, peserta wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Yang kedua, peserta wajib mengenakan pakaian yang bersih, rapi, dan sopan. Yang ketiga, peserta tetap berada di tempat perlombaan sampai selesai. Yang keempat, peserta dan penonton wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama kegiatan perlombaan berlangsung. Yang kelima, tepuk tangan dan yel-yel lainnya hanya diperbolehkan saat peserta menuju mimbar dan setelah selesai membaca kitab suci atau diberi kesempatan oleh pembawa acara.
Yang keenam, peserta hanya boleh membaca satu kali dan tidak dapat diulang apabila terjadi kesalahan kecuali atas persetujuan Dewan Juri. Yang ketujuh, peserta dinyatakan gugur apabila setelah dipanggil sebanyak 3 kali berturut-turut tidak tampil ke mimbar bacaan. Yang kedelapan, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Sekian dan terima kasih. Lalu Yesus mengangkat tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah kamu." Seketika itu juga ternyata penyakit bertanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, melihat kepada dirimu kepala iman, dan perbudakanlah untuk perintahmu. Lakukanlah seperti yang diperintahkan sebagai bukti bagi mereka." Tapi apa tentang Yesus sudah dijauh dan yang pada orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi dia menunjukkan diri ke tempat-tempat sembunyi dalam doa. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus mengusir roh dari seorang anak. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari bukit itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anak. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangnya sehingga hidupnya berdusta. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mau." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadapmu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membalikannya ke tanah dan menggoncang-goncang. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran. Demikianlah sabda Tuhan.
menurut tugas. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari pintu itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu ia diserang roh, lalu mendadak ia tergerak, dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya menyesal. Orang itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta pada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu anak-anak yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu." Dan ketika anak itu menghadapi Yesus, setan itu membangkitkannya, membanting tanah dan mengguncang-guncangnya. Tetapi Yesus menegur jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus menemukan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang punya kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat memulihkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjawab orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahu." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk kentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan.
Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang berdapat, karena kamu akan dikuasai. Berbahagialah hai kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan menjadikan kamu serta menyerahkan sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka akan melakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh menipu lagi. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan bersukacita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang membenci kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan dan menangis lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Orang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah rumah. Di situ ada seorang yang berkusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat membalikkan." Lalu Yesus mengangkat tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau baik." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pangeranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Akan tetapi dia menundukkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang makan berbondong-bondong ke Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menerima anakku, sebab dia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak dia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja mengejar dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai
kamu, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawakan aku itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membangkitkannya di kanan dan berguncang-guncangnya. Tetapi Yesus menegur penjahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anak. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus menangisa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membandingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Ia Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan Allah. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu hari, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkur hatinya dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menghilangkanku."
Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lunaklah penyakit kusta. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagimu." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk melihara dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perintahkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintah Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri dari tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah